Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari CGP Angkatan 11 tahun 2024 akan melaksanakan kegiatan coaching, dan saya sendiri Tantowi Munab MPD dari UPTD SMP Negeri 26 Pesawaran beserta rekan saya Erni Kurniawati dari UPTD SDN 16 Gedong Tataan. Saya Agung Firdaus dari SMP GTA Anur. Baik, kami bertiga akan melaksanakan coaching pada sore hari ini. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik. Baik Bapak, di sini saya sebagai observer akan melihat coaching antara Bapak Tantowi dengan Bapak Agung terkait rubrik penilaian. Saya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian memiliki kompetensi inti dari coaching yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, dan menerapkan alur tirta yaitu tujuan identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Saya harapkan coaching antara Bapak Agung dan Bapak Tantowi itu dapat masuk ke dalam rubrik penilaian saya yang nantinya akan jadi acuan saya dan tentunya bisa dipahami. Gitu Pak. Sebelum proses coaching saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak sama Bapak. Ya. Baik, yang pertama, kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan? Baik, terima kasih Bu Erni. Dalam kesempatan ini saya akan mengembangkan kompetensi coaching. Yang pertama, akan mendengarkan secara aktif, utuh, apa saja yang menjadi persoalan yang ada di sekolah Bapak Agung. Kemudian yang berikutnya menerapkan tentunya alur tirta secara runtut. Jadi dapat menggali ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Baik Bapak, kemudian dalam hal coaching ini bagian kompetensi spesifik yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti Pak? Mendengarkan aktif ya, supaya dapat menggali potensi coaching, menemukan solusi yang tepat atas masalah yang dihadapi. Baik Pak, kemudian indikator pencapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti apa Pak? Indikatornya saya akan menerapkan alur tirta yang beberapa hari lalu sudah dipelajari dari modul 3.2. Baik Bapak, hanya itu Bapak yang dapat saya tanyakan. Silakan Bapak bisa memulai coachingnya sekarang. Oke. Baik, terima kasih Bu Erni. Oke, selamat sore Bapak Agung. Selamat sore Pak Tantowi. Sepertinya hari ini sangat sumringah terlihat. Oke. Ini puji syukur kepada Allah. Sehat ya Pak Agung? Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Baik Pak Agung, dalam kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching ini. Saya selaku coach akan menanyakan beberapa hal. Apa sih yang menjadi persoalan atau permasalahan di sekolah Pak Agung yang sekarang sedang dihadapi? Oke, jadi sebenarnya persoalan di sekolah itu cukup kompleks Pak. Tapi memang yang saya hadapi pada saat ini, saya rasa saya atau beberapa rekan guru juga merasakan bahwa kita sulit untuk membagi waktu karena adanya beban kerja yang terlalu banyak. Kami sudah berkomunikasi dengan
atasan, kepala sekolah bahwa memang harus ada tambahan SDM sehingga kita bisa bekerja secara maksimal dan beban itu tidak terfokuskan kepada kita. Dan saya pikir dengan adanya tambahan sumber daya baru itu akan lebih mempermudah proses kerja kita terutama di sekolah ini. Baik, jadi penyebabnya adalah karena beban yang terlalu banyak ya Pak Agung ya. Oke. Dari hal tersebut, apa penyebab dari persoalan itu Pak Agung? Saya kira penyebab dari adanya beban kerja karena memang keterbatasan sumber daya. Kebetulan sekolah kami adalah sekolah yang baru saja berdiri kurang lebih 3 tahun sejak 2021, sehingga untuk tenaga pendidik itu memang masih terbatas karena memang kita berusaha untuk memaksimalkan dari sumber daya yang ada, sehingga beberapa dari kami itu memiliki tugas amanah yang lebih, tidak hanya mungkin satu tugas atau satu beban kerja saja, tetapi kita memang ditambah beban kerjanya. Jadi dengan menambah beban kerja ya. Kemudian rencana apa yang akan dilakukan oleh Pak Agung sendiri atau dari pihak sekolah? Kami sudah berusaha berkomunikasi bahwa memang kita sudah bekerja secara maksimal dan memang dengan adanya beban kerja yang terlalu berlebih, kita cukup keberatan dengan apa yang sudah ada. Maka yang kami lakukan adalah memang manajemen waktu, kemudian kita juga mencoba untuk berkomunikasi dengan stakeholder yang ada, terutama kepala sekolah, bagaimana selain menambah SDM juga bagaimana mungkin kita diberikan sebuah pelatihan sehingga kita bisa memanajemen waktu yang ada dan tugas-tugas yang diemban kepada kami itu bisa berjalan dengan baik. Baik, jadi tentunya bagaimana dari dukungan pihak sekolah, terutama dari kepala sekolah sendiri, Pak Agung? Oke, kepala sekolah memang sudah juga mencari bagaimana tambahan tenaga pendidik di sekolah kami supaya beban kerja itu bisa dibagi. Dan itu memang langkah pertama yang dilakukan oleh kepala sekolah. Dan kami mencoba untuk memaksimalkan waktu yang ada dengan membuat skala prioritas mana saja yang harus dikerjakan dan itu berat tapi harus segera dikerjakan, atau mana saja yang ringan tetapi itu harus segera dikerjakan. Karena memang beberapa pekerjaan itu memang harus kita bagi dari yang berat segera, kemudian ringan segera, berat tapi tidak segera, ringan tidak segera. Maka dari skala prioritas yang kita susun, kami mencoba untuk memaksimalkan waktu yang ada. Begitu Pak Alnali. Jadi dukungan dari kepala sekolah sudah luar biasa ya Pak Agung. Jadi tentunya Pak Agung sendiri sudah bisa melakukan apa yang harusnya dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut ya. Kemudian bagaimana sekarang kondisi setelah langkah-langkah yang Pak Agung lakukan atau dari pihak sekolah? Langkah-langkah yang coba kita lakukan tadi, selain kita memanajemen waktu, kita juga berkoordinasi dengan rekan-rekan kerja bagaimana kita bisa menuntaskan pekerjaan yang ada dengan susunan skala prioritas yang telah saya sebutkan di awal tadi. Dari sana kita mencoba membagi pekerjaan sehingga kita bisa bekerja bersama sehingga pekerjaan itu ya bisa tuntas dikerjakan. Begitu Pak Tadi. Baik, terima kasih Pak Agung. Jadi artinya semua persoalan sudah bisa diatasi ya. Alhamdulillah.
Jadi mungkin sampai di sini coaching kita pada kesempatan sore hari ini, dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan mohon maaf jika sudah mengganggu waktunya. Oke, saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Tontowi, tadi saya sudah mengamati proses coaching antara Bapak Tontowi dengan Bapak Agung. Ini saya di sini saya ada beberapa catatan ya Pak ya, yang akan saya tanyakan. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan dalam kegiatan coaching ini? Kemudian apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang telah Bapak lakukan dengan Bapak Agung tadi? Baik, terima kasih Bu Erni. Jadi yang sudah saya lakukan pada kesempatan sore ini dalam kegiatan coaching, saya sudah melakukan yang pertama tentunya kehadiran penuh. Jadi saya memperhatikan kemudian menyimak dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Agung tadi. Kemudian saya sudah menerapkan prinsip berupa kemitraan dan kreatif, memaksimalkan potensi coach, kompetensi inti, mendengarkan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu Erni. Kemudian yang terakhir ya Pak ya, pertanyaan terakhir, berdasarkan coaching tadi Pak, kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching antara Bapak Agung dan Bapak? Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching ini adalah saya akan lebih memaksimalkan tentunya dalam konsep prinsip kemitraan. Begitu Ibu. Baik Bapak, terima kasih. Pak Tontowi, saya sebagai observer mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Pak, Ya, sehat. luar biasa ya. Jadi saya di sini sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching antara Ibu dengan klien Ibu, coach, yaitu Bapak Tontowi Munaf, MPD. Terkait rubrik penilaian saya itu mencakup beberapa hal dari sisi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Kemudian kompetensi inti coaching yang harus kita lengkapi itu ada resource, hadiran penuh. Jadi kita harus betul-betul mendengarkan bagaimana klien kita mengungkapkan beberapa hal yang bisa kita ambil informasi. Kemudian ada mendengarkan, kemudian ada mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa dan menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itu rubrik yang akan jadi acuan kami. Mungkin bisa dipahami ya Bu ya? Iya Pak, mudah-mudahan saya bisa memahaminya. Oke, baik Ibu, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan? Baik Pak, mungkin saya di sini akan kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, Ya. kemudian mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa Pak. Kemudian saja ada dalam bagian kompetensi spesifik yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi spesifik ya itu mungkin mendengarkan aktif supaya saya dapat menggali potensi coaching, kemudian agar si coach itu mempunyai solusi sendiri begitu Pak. Jadi diungkapkan dengan Iya. sendirinya ya, Tentang masalah yang dihadapi oleh Bapak tanpa Ibu. Tontowi Munaf. Kemudian selanjutnya indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti. Apa saja kira-kira Bu? Menerapkan alur tirta Pak secara tirta. runtut agar dapat menggali ide-ide dari coach sendiri, agar beliau dapat menemukan sendiri nanti solusi
atas permasalahan yang dihadapi Bapak Tontowi nanti. Ya mungkin seperti itu Ibu, dari kami selaku pengamat atau observer nanti bisa lanjut bagaimana proses coaching dilakukan, dijalankan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Halo Bapak Tontowi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erni, Bagaimana kabarnya Bapak Tontowi? alhamdulillah sehat luar biasa. Oh, akhir-akhir ini saya lihat Pak Tontowi agak sedikit murung gitu Pak ya. Apakah ada masalah Pak? Ya, tentunya namanya kita selaku pendidik ya, banyak sekali persoalan-persoalan. Salah satunya adalah disiplin anak yang kurang sekarang. Baik Pak, ini berarti disiplin ya Pak, tentang kedisiplinan. Coba sih Pak ceritakan masalah tentang kedisiplinan yang terjadi di sekolah Bapak. Ya, jadi Bu Erni, di tempat kami itu di SMP 26 Pesawaran, akhir-akhir ini saya melihat bahwa beberapa anak yang sekarang itu suka telat datang ke sekolah. Jadi mereka itu jam pelajaran sudah mulai baru datang gitu. Gitu ya Pak ya. Berarti permasalahannya banyak siswa yang terlambat ke sekolah. Kira-kira itu Pak ya, penyebabnya itu apa Pak kira-kira Pak? Beragam sih Bu. Kalau saya melakukan pendekatan kepada anak-anak, ada yang memang dia betul-betul bangunnya kesiangan. Kemudian ada yang karena kendaraan, faktor dari kendaraan. Jadi hal-hal itu yang menyebabkan anak itu terlambat ke sekolah. Gitu ya Pak ya. Ya, oke. Kemudian karena banyaknya anak siswa yang terlambat, kemudian kendaraan tadi ya Pak yang sudah Bapak ceritakan tadi. Kemudian rencana kedepannya itu bagaimana Pak? Menurut Bapak? Saya akan melakukan hal-hal ataupun langkah-langkah. Yang pertama tentunya berkomunikasi dengan pihak orang tua. Jadi kami dari pihak sekolah akan mencoba untuk memanggil orang tuanya, kemudian mencari penyebab kenapa dia ini datang terlambat. Kemudian bagaimana untuk mengatasi anak-anak ini supaya tidak datang terlambat lagi. Ya baik Pak. Jadi itu sih kita bisa melakukan komunikasi kepada pihak wali murid ataupun orang tuanya. Baik Pak. Jadi begitu ya Pak ya. Selain dukungan, tadi kan Bapak sudah menceritakan rencananya akan menghubungi wali murid ya Pak ya. Kemudian apakah Bapak ini mendapatkan dukungan dari pihak lain? Dari pihak sekolah, kawan-kawan rekan sejawat juga tentunya kita sudah sepakat gitu kan supaya kedisiplinan ini bisa dipertahankan, dimajukan, terutama anak-anak yang terlambat itu bisa terpantau gitu, sehingga tidak ada lagi. Kita harapkan masih terlihat anak-anak yang datang saat pelajaran sudah dimulai begitu. Ya, Pak, baik. Kemudian Pak, jadi ternyata Bapak sudah tahu ya Pak ya apa yang harus Bapak Tontowi lakukan untuk mengatasi tentang kedisiplinan di sekolah Bapak. Bagaimana Pak kondisi sekarang setelah bercerita Bapak? Jadi kami dari pihak sekolah telah melakukan langkah-langkah untuk mendisiplinkan siswa. Alhamdulillah saat ini
presentasi dari keterlambatan siswa yang hadir itu sekarang sudah mulai menurun. Jadi alhamdulillah sekarang dari presentasinya sudah menurun dan sudah mencapai ke rata-rata anak-anak sudah melaksanakan kedisiplinan. Baik Pak. Berarti Bapak sudah mempunyai solusi apa tentang permasalahan yang dihadapi Pak sekarang? Berarti sudah tidak ada lagi apa yang dibicarakan? Ya, Bu Erni, cukup. Cukup ya, baik. Terima kasih Pak Tontowi. Sama-sama, Bu Erni. Gitu. Oke Bu, saya tadi sudah mencoba menyimak dengan baik bahwa Ibu tadi sudah melakukan proses coaching dan saya mencoba mencatat ada beberapa hal yang saya catat, tapi di sini saya ada pertanyaan, apa yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan coaching ini? Apakah indikator ketercapaiannya? Baik Pak. Pertanyaan yang berbobot Pak. Ya, selanjutnya berdasarkan coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan? Yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh atau present, di mana coaching tadi ada sedikit unek-unek yang harus tadi sampaikan, dan kemudian coaching tersebut mempunyai solusi tersendiri, begitu Pak. Oke, mungkin begitu saja. Kami kira cukup informasi yang kita dapat dan memang sudah berjalan dengan baik proses coaching ini. Terima kasih Bu Erni. Iya Pak, sama-sama. Baik, assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar hari ini? Baik, cukup luar biasa ini siang-siang. Ya, alhamdulillah. Memang kelihatannya juga sumringah ini Pak Agung nih. Sedikit agak pusing sebenarnya. Pusing ya. Oke. Baik Pak Agung, di sini saya akan mengamati selaku observer yang akan melihat coaching Bapak dengan Coach C terkait rubrik penilaian saya, yaitu kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Memiliki kompetensi inti dari coaching. Jadi yang pertama, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, dan menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Jadi itu Pak Agung, kompetensi penilaian yang akan saya observasi dalam kegiatan coaching ini. Kemudian rubrik yang akan jadi acuan saya tentunya Pak Agung bisa pahami ya. Baik, yang pertama Pak, saya akan bertanya kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan yang akan dilaksanakan nanti. Ya, tentunya kompetensi coaching pertama, saya akan mencoba menjadi pendengar yang baik. Kemudian saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin sedikit berbobot untuk menggunakan teknik juga di situ ya, teknik rasa. Jadi kita gunakan teknik rasa untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Ya. Kemudian kompetensi spesifikasi yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses kegiatan coaching nanti? Kompetensi spesifiknya yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian menggali potensi dari coach dan menemukan solusi yang tepat. Jadi saya tidak mencoba memberikan solusi di sini, tetapi saya mencoba mengalir sebagaimana arti dari tirta itu sendiri, sehingga coach dengan sendirinya mengungkapkan bagaimana solusi yang
menurut Coach itu bisa digunakan untuk mengatasi permasalahannya. Oke, yang terakhir Pak Agung, indikator pencapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan ini apa? Tentunya menerapkan alur Tirta secara runtut. Saya pikir ini dapat menggali ide dari Coach agar beliau dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang memang sedang dihadapi. Baik, Pak Agung, itu beberapa pertanyaan. Terima kasih sudah dijawab. Silakan nanti melaksanakan kegiatan coaching bersama Bu Erni. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agung. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik Pak, cuman masih banyak pikiran ini Pak. Oh, karena memang saya mengamati sepertinya kok ada yang perlu diceritakan gitu. Kayaknya ada beberapa masalah karena saya lihat ada beberapa hal yang memang kayaknya kok kurang gitu. Jadi sebenarnya ada problem apa ini Bu? Ini Pak, ini masalahnya di sekolah saya Pak. Jadi anak-anak saya itu di sekolah kalau membuang sampah itu masih berserakan itu Pak. Padahal di kelas kita itu di depan kelas sudah ada kotak sampah, kemudian di lapangan sudah ada tong sampah, kemudian di perpustakaan juga sudah disediakan, tetapi anak-anak itu masih aja membuang sampah sembarangan Pak. Apalagi kalau habis jajan Pak ya, anak-anak itu masih suka sering buang sampah, bahkan di laci-laci kelas pun banyak sampah itu Pak. Padahal kan itu menimbulkan nyamuk ya Pak ya. Ya, nyamuk datang. Iya. Lama-lama. Memang hampir Pak. Jadi anak-anak ini banyak itu untuk menuju kebersihan lingkungan itu Pak. Oke. Jadi dengan adanya kotak sampah, kemudian juga beberapa anjuran yang kita berikan kepada murid juga sudah kita sampaikan gitu ya, supaya mereka bisa mengkondisikan sampah gitu. Tetapi kenapa belum timbul kesadaran gitu? Jadi kira-kira penyebabnya apa itu Bu? Oh, penyebabnya mungkin ini Pak ya, karena kurangnya motivasi anak untuk menjaga kebersihan Pak ya mungkin. Jadi rencananya kira-kira apa yang bakal Ibu buat supaya anak-anak itu bisa tertib membuang sampah sesuai dengan tempat yang disediakan? Mungkin rencana saya ke depan yaitu saya sebelum masuk ke pembelajaran mungkin saya akan memutarkan video pembelajaran terlebih dahulu Pak tentang bahayanya sampah. Kemudian karena masalah sampah ini bukan hanya di kelas saya saja Pak ya, bahkan di lingkungan sekolah pun anak-anak seperti itu membuang sampahnya tetap aja sembarangan. Oke, dengan adanya problem Ibu apakah sudah mengkomunikasikan dengan kepala sekolah bagaimana mengatasi persoalan sampah ini? Iya, saya pastinya akan berkonsultasi Pak dengan Ibu Kepala Sekolah karena Kepala Sekolah kan yang memberi kebijakan ya Pak ya. Kemudian saya juga akan menyampaikan kepada rekan-rekan sejawat untuk sebelum belajar memutarkan video bahaya sampah Pak. Jadi nanti anak-anak akan tertib dalam membuang sampah dan menjaga kebersihan lingkungan sekolahnya Pak. Jadi kepala sekolah sudah memberikan dukungan ya? Iya Pak. Kemudian dari seluruh hal yang ada, apa yang Ibu lakukan untuk menuntaskan problem sampah ini? Ya mungkin nanti rencananya nih Pak ya, setelah saya memberikan video pembelajaran, mungkin nanti saya akan mengusulkan kepada kepala sekolah
Untuk mendatangkan dari Dinas Pendidikan tentang bahaya sampah tersebut, Pak. Nanti mungkin kalau dari Dinas Pendidikan sudah memberikan penyuluhan terhadap bahaya sampah, mereka mungkin akan menurutinya dibandingkan dengan guru yang setiap hari memberikan berbicara tentang sampah. Mungkin mereka akan lebih menuruti yang di Perintah otoritas ya. oh ya perintah Berbeda. ya berbeda penyampaiannya mungkin Pak seperti itu Pak. Jadi itu ya Bu, jadi persoalannya yang membuat Ibu terus merenung itu masalah Sampah Pak. anak-anak ini gimana gitu Iya, bahkan sampah di mana-mana, kelas, padahal kotak sampah sudah disediakan. ya. Iya, Jadi Pak. setelah Ibu menceritakan semua masalah unek-unek itu gimana rasanya sekarang? Perasaan saya setelah menyampaikan masalah ini dengan Pak Agung agak sedikit lega ya Pak ya, karena saya sudah maksudnya menyampaikan solusi kepada Pak Agung permasalahan yang saya hadapi. Jadi perasaan saya sekarang sudah lega Pak. Oke, mungkin itu karena saya pikir sudah tidak ada lagi yang dibicarakan. Terima kasih Bu Erni. Iya Pak Agung. Mudah-mudahan rencananya berjalan dengan lancar dan anak kembali sadar akan bagaimana menjaga kebersihan lingkungan. Terima Iya. kasih Bu Erni. Ya terima kasih juga Pak Agung karena Bapak sudah mau mendengarkan cerita saya Pak. Ya, nanti seumpamanya saya ada masalah lagi, apakah saya bisa kembali lagi bercerita dengan Pak Agung? Oke, saya pikir kita terbuka untuk sama-sama saling membantu mengentaskan masalah yang ada di lingkungan peserta didik. Baik Pak, terima kasih Pak Agung. Baik Pak Agung, Iya. tadi saya sudah menyimak, kemudian mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Pak Agung dengan Bu Erni. Jadi ada beberapa catatan Pak Agung. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan dalam kegiatan coaching ini? Apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang dilakukan oleh Pak Agung dan Bu Erni? Oke Pak Tantowi, saya tadi mencoba menerapkan beberapa prinsip termasuk prinsip kemitraan, kemudian memaksimalkan potensi coach. Kompetensi inti yang saya lakukan tadi adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan yang lebih terfokus dan berbobot. Yang berikutnya Pak Agung, berdasarkan coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching antara Bapak dan Bu Erni? Saya tadi mencoba untuk hadir sepenuhnya di mana proses coaching ini tadi memang semua unek-unek yang diutarakan Bu Erni saya coba untuk dengarkan, dan saya lihat tadi bahwa kita sama-sama menggunakan teknik Tirta supaya proses coaching ini berjalan semaksimal mungkin mengeluarkan potensi yang ada pada coaching. Oke Pak Agung, mungkin itu saja hasil dari pengamatan saya selaku observer. Terima kasih atas waktunya Terima kasih Pak. dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kakak.